damai sejahtera bagi kita semua, berkat melimpah-limpah bagi kita, terutama mereka yang setia melakukan kehendak Kristus dengan benar. Sebelum kita mulai mengulas video yang di depan tadi, bagaimana yang viral saat-saat ini, seorang aktivis penggiat sosial yang rajin menyuarakan melawan intoleran serta kesatuan berbangsa dianiaya pada waktu kemarin ketika beliau sedang mengikuti demo, ataupun dia mengatakan dia tidak mengikuti demo, tapi dia tidak menyetujui 3 periode yang disuara-suarakan dan sedang heboh saat ini. Dan kalau kita melihat di situ, Bang Ade Armando memakai kaos yang seperti pendemo lainnya. Kemungkinan dia berpikir aman karena mereka satu kelompok, jadi ada teman-teman dia. Tetapi malah di berita, bahkan ada gambar berita-berita yang akan saya tampilkan, beliau dihajar habis-habisan, dan bahkan kalau kita lihat di situ hanya mungkin 1-2 orang yang melerai bahkan melindungi beliau dari orang-orang keji dan biadab itu yang memukul seorang yang kita bisa katakan orang tua, seorang guru dosen dengan tidak berdaya, dikeroyok oleh orang-orang muda ini, dan juga kelihatan biadab karena dengan wajah mereka juga kelihatan mereka sangat garang. Dan banyak isu beredar ketika mereka memukul Bang Ade Armando atau dosen atau guru itu, mereka memukul Bang Ade Armando, mereka meneriakkan penista agama, padahal mereka sendiri yang mungkin menistakan agama mereka, karena di saat puasa mereka melakukan hal-hal yang tidak dilihat sebagai seorang beragama. Saya akan bagikan satu ayat saja. Kita buka di Titus 1 ayat yang ke-16. Mari kita baca Titus 1 ayat yang ke-16. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Mereka mengatakan mereka mengenal Allah, tetapi mereka melakukan sesuatu yang keji, dan bahkan mereka tidak sanggup melakukan kehendak Allah. Di dalam apa yang akan saya bagikan di konten ini, saya akan bagikan terutama bagi pengikut Kristus. Banyak pengikut Kristus yang adalah penggiat sosial, yang adalah aktivis sosial yang menyuarakan intoleran, berpancasila dengan benar, dan saling mengasihi satu sama lain dalam hal perbedaan di Indonesia ini. Harus lebih bijak dan berhati-hati. Jikalau sesuatu yang dalam keadaan bahaya, suasana yang bahaya, terlebih cerdik kalau kita mundur atau kita tidak masuk di dalam kerumunan itu. Ada ayat mengatakan, jika engkau melihat sesuatu bahaya, bersembunyilah atau menghindar. Maksudnya menghindar dari bahaya itu. Dan juga Tuhan kita Yesus Kristus pernah berfirman, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik artinya kita harus melihat jika hal-hal yang sudah kita lihat sangat merugikan kita, sangat merugikan jasmani kita, sangat merugikan keadaan kita, jangan kita terlalu memaksakan kehendak kita. Tetapi saya sebagai penginjil orang Kristen yang berpegang teguh dengan hukum kasih yang Tuhan Yesus ajarkan, sangat-sangat menyesalkan, bersedih yang telah terjadi kepada Bang Ade Armando, karena di situ dia menyuarakan sesuatu yang ada dalam pikirannya yang kalau saya menilai baik adanya, tetapi malah dia dikeroyok, dihajar habis-habisan, dipermalukan, ditelanjangi.
Dan saya berharap Bang Ade Armando segera pulih dan segera aktif lagi menyuarakan kebenaran-kebenaran di dalam berpancasila, di dalam nilai-nilai dalam Pancasila. Sayang sekali orang-orang yang katanya dari pihak-pihak pembenci atau mereka yang intoleran, yang melakukan perbuatan keji biadab itu. Tetap semangat Bang Ade Armando menyuarakan kebenaran tentang berpancasila. Kami tetap mendukungmu dalam channel-channel kecil ini. Bantu channel ini, subscribe channel ini untuk menyuarakan kebenaran-kebenaran yang juga inti terkandung dalam Alkitab. Kami tetap berdoa sebagai pendoa syafaat juga supaya NKRI ini jauh dari oposisi jahat, para radikalisme yang melakukan kehendak mereka dengan memaksa. Dan juga kami berdoa juga intoleran segera sadar, dan juga para pejabat-pejabat oposisi tahan dirilah, karena pemilu tanggal 2024 sudah dekat. Jangan karena hanya membuat pencitraan sehingga orang lain dikorbankan. Semoga Indonesia ini diberkati Tuhan. Setiap jengkal tanah yang ada di Indonesia ini penuh dengan kemuliaan Tuhan, sehingga damai tercipta dan kesatuan hati, serta orang-orang banyak tidak terhasut oleh kekuasaan, oleh para mereka yang haus kekuasaan dengan merebut secara ilegal. Berkat melimpah-limpah bagi kita semua, terkhusus para pengikut Kristus yang setia dan selalu melakukan kehendak Kristus dengan benar. Tuhan Yesus memberkati.